Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Dan juga buat viewer-viewer baru, thank you banget guys ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa buat dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Oke, lonceng notifnya nyalain ya, biar kalian dapat update ketika gua udah upload konten yang terbaru. Dan di konten kali ini gua mau lanjutin part yang kayaknya ke-6 ya, buat konten adu mekanik di arena battle. Sekalian gua mau nge-push PTS Arena dan juga nge-push poin rush. Oke. Dan ada beberapa hal yang bakalan gua bahas. Yang pertama ya. Yang pertama kemarin, lebih tepatnya semalam. Enggak, kemarin berarti ya, karena gua uploadnya hari ini itu udah ganti hari. Jadi dianggap kemarin aja lah ya. Jadi gua itu habis reset tax games, karena gua benar-benar berusaha banget buat mencari tax yang bisa gua kerjain, tapi hasilnya nihil. Setelah gua reset aplikasi Dragon City, Solo VPN, Google Chrome, dan juga ID iklan. Iya, emang berhasil keriset, tapi tagsnya yang muncul lagi itu sama. Lebih tepatnya nggak ada tags yang menurut gua bagus, bener-bener semuanya jelek. Rewardsnya gacor, tapi taksnya slot. Alhasil nggak ada taks yang bisa gua kerjain. Dan karena gua habis reset aplikasi Dragon City, makanya masih banyak banget data-data yang belum selesai gua download. Itu masih ada banyak banget. Maka dari itu konten hari ini adalah adu mekanik di arena battle ya. Sekaligus karena gua udah berhasil menempati master arena yang kedua, di sini gua bisa pakai 3 naga signatur gua ya. Bisa pakai 3 naga terkuat gua. Yang pertama ada Quantum Wormhole, kemudian Arcana Judgment, dan juga Blood God Vampire. 3 naga es, 3 naga signatur yang gua punya, bisa gua keluarin semua di sini. Jadi kalau kayak gini konsepnya bukan ke adu mekanik sih. Tinggal timing ketika kita ngeluarin skillnya aja, itu harus ada timingnya, harus ada momennya, supaya ketika skill kita sedang cooldown itu bisa di backup sama skill-skill naga-naga yang lain yang darahnya itu masih penuh, yang darahnya masih full, sehingga nantinya ya bakalan nggak terlalu kualan. Habis ini gua kasih contoh secara detailnya lah ya. Setelah battle ini. Bentar coy, ini gua kelarin dulu. Oke, udah kelar ya. Dapet totem. Gua pengen beli totem sih, cuman gems gua anjir gak bisa ngetaks. Mana harus siap-siap buat maratonnya Redemption Norn, bejir.
Oke, ini musuhnya 3 Heroic VIP, Arcana Judgment, Void Eternal, dan juga Quantum Wormhole. Harusnya gua kurang diuntungkan ya kalau lawannya player. Tapi di sini meskipun naga musuh kuat, tapi dia tetap aja komputer. Ngeluarin skillnya itu bisa ditebak. Kok bisa ditebak, Bang? Ya simple aja. Skill 1 Arcana Judgment itu elemennya soul. Kemudian skill atau elemen depannya BGV itu elemennya chaos yang lebih strong ya daripada elemen soul. Di sini otomatis Arcana Judgment nggak bakalan ngeluarin skill satunya. Karena apa? Karena dia lemah, karena ke counter, karena skillnya weak sama elemen chaos. Makanya dia nggak bakalan ngeluarin skillnya. Itu salah satu tips ketika kalian melawan naga yang punya skill kuat, yang punya skill OP. Asalkan, nah ini yang perlu kalian garis bawahi. Asalkan itu merupakan skill aktif. Kalau pasif ya nggak bisa. Bukan nggak bisa sih. Pasif itu ada 2 macam ya. Ada yang bisa di counter, ada juga yang no counter. Yang no counter itu yang kayak gimana, Bang? Misalnya ketika vampir atau corrupted ketemu harpy plasma atau ketemu deadlock plasma, itu kan skill satunya otomatis ke counter kan. Nah, sedangkan pasif yang bisa di counter itu kayak reincarnationnya redemption ya, yang generasi pertama atau langsung babonnya. Itu no counter karena kok no counter sih? Itu bisa di counter dengan cara kita matiin naganya sebelum dia sempet ngehit, sebelum dia sempet dapat giliran. Kalau skill aktif mah tinggal di counter pakai elemen depan masing-masing. Kalau Arcana Judgment elemen depannya soul, kasih lawan BGV atau karma yang elemen depannya chaos. Musuh yang disetir sama komputer karena udah tahu elemennya lemah, jadi skillnya nggak bakalan dikeluarin. Oke, itu buat tips yang pertama. Tips yang selanjutnya gua gas ketika ngelawan musuh yang cukup kuat lah ya. Kalau musuhnya kerucu-kerucu kayak gini mah nggak jadi masalah sih ya. Sombong dulu kita bejir. Kalau kayak gini mah udah yuk kelar. Langsung kasih Quantum Wormhole, kita critical door, hilang. Oke, kasih lawan yang strong lah bejir. Nah, lawannya Void Eternal, kemudian Aceng Supreme, dan juga Arcana Judgment. Oke, ini untuk tips yang kedua ya, adalah gimana cara mengoptimalkan atau memaksimalkan skill dari 3 naga yang kita punya. Yang pertama ke Arcana Judgment dulu lah ya, karena Arcana Judgment di sini punya peran bisa ngeregen dan juga ngasih damage ke musuh-musuh yang lain. Langkah pertamanya, karena di sini gua dapat giliran pertama, jadi jangan dikeluarin skill satunya. Kenapa, Bang? Karena skill satunya itu ngeregen. Kalau darah gua masih penuh dan gua regen, ya nggak ada gunanya. Nah, ketika darah kita udah berkurang, baru keluarin skill satunya. Dia ngehit ke semua musuh dan juga bisa ngeregen. Sekarang kedua skill dari Arcana Judgment gua sedang cooldown. Kita geser ke Quantum Wormhole. Meskipun di sini gua bakalan kena kritikal, tapi nggak terlalu ngaruh juga ya. Sekarang 2 naga utama gua lagi cooldown.
skill dari Quantum Wormhole, kemudian Arcana Judgment, itu kedua skill satunya lagi cooldown dan darahnya dia sekarat. Sedangkan BGV gua darahnya full, skillnya masih ready semua. Kalau kayak gini sama kayak Arcana Judgment tadi, kita skill biasa aja dulu. Biarin kita kena damage baru kita regen. Teman-teman setim juga dapat regen ya, meskipun damage-nya nggak terlalu sakit, tapi bisa buat mengulur waktu supaya Arcana Judgment gua skillnya kembali aktif. Kalau kayak gini tinggal skill aja. Ya kan? Arcana Judgment-nya musuh, gua bikin dia nggak dapet giliran, coy. Nggak dapet giliran main dia. Dia nggak dapet giliran main, padahal sekelas Heroic VIP loh. Yang notabene darahnya itu pasti banyak ya, pasti tebel. Tapi dia gua bikin nggak dapet giliran buat dia main. Itu salah satu keuntungannya. Ya, kalau cara yang gua sampaikan tadi itu efeknya kalau kita punya 3 atau 2 naga VIP lah. Bukan VIP juga sih. Yang penting naganya ada skill aktifnya lah. Lebih tepatnya kayak gitu. Baru cara yang kayak gua sampaikan tadi bisa dipakai ya. Lalu gimana kalau kita cuman punya 1 Heroic VIP, kemudian naga-naga yang lain itu naga-naga biasa, Heroic biasa, Mythical atau Legendary biasa, Bang? Kalau naga lain itu merupakan Heroic biasa, ya jadiin aja dia tumbal. Jadiin aja dia buat tumbal supaya skill dari naga VIP atau naga kalian yang punya skill itu bisa buat mengulur waktu supaya skillnya bisa dipakai lagi ketika dia dapat giliran dan cooldownnya udah kelar. Nah kan, Arcana Judgment-nya musuh gua bikin dia nggak dapat giliran main, coy. Gua bikin dia nggak dapet giliran main. Gua pengen nyontoin pakai naga-naga biasa, cuman nggak ada yang strong banget ya. Levelnya masih kerucu-kerucu. Udah pakai naga ini aja lah. Ya tips-tipsnya yang gua sampein kayak gitu aja sih. Inti dari konten adu mekanik kali ini cuman buat beberapa tips sepele tadi ya. Selanjutnya gua mau ya ngobrol-ngobrol aja, membahas tentang gimana kerandoman dan juga kekocakan sosial point dalam bikin sebuah update. Meskipun sebagian besar dari kalian udah tahu, harusnya di sore hari ini itu bakalan ada yang namanya kompensasi dari beberapa bug yang udah terjadi. Lebih tepatnya waktu ada bug event Puzzle Island. Harusnya setelah eventnya selesai, kompensasinya bakalan diberikan sama Social Point. Itu pun kalau dia ingat. Kalau abis bikin kesalahan bug kayak gitu dan sebagai player kita nggak dikasih apa-apa ya, gua nggak tahu lagi sih, itu bener-bener sebuah blunder sih. Kacau anjir, udah bikin bug kayak gitu tapi nggak dibenerin, udah nggak tahu lagi gua. Harusnya ada ya. BTW, selain bug dari event puzzle, itu juga ada yang namanya bug dari Battle Quest High Telekinetic. Itu katanya yang dapat bugnya ini nggak semua ya, cuman beberapa ya. Gua aja nggak dapet.
member gua ada yang dapat bugnya, battle questnya itu kayak hilang gitu, hilang atau nggak ada gitulah. Itu kalau di report bakalan dapat kompensasi coy, bakalan dapat ganti rugi lah, dapat ganti rugi dari social point dan dapatnya itu 120 orbs high telekinetic. Gua kira itu buat semua. Gua kira itu buat semua player, anjay. Ternyata bugnya itu nggak berlaku buat semua ya. Kalau bugnya kayak gitu, gua juga pengen gitu loh. Karena kemarin-kemarin kan gua keburu ya menyelesaikan semua battle questnya. Lebih tepatnya menyelesaikan semua heroic combatnya itu gua keburu, makanya pengen dapat bugsnya, Cok. Barangkali dapat kan. Ternyata kagak. Ya, ternyata nggak dapat. Yang dapat cuman beberapa. Oke. Itu aja yang mau gua roasting dari social point, dan selanjutnya mungkin udah gua posting di tab komunitas. Kalau event heroic marathon bakalan gua hampir salah ngomong. Kalau event Heroic Marathon itu bakalan berlangsung sebentar lagi. Lebih tepatnya di bulan September nanti. Tanggalnya masih belum pasti ya. Yang jelas kurang lebih 2-3 minggu lagi lah. Harusnya 2-3 minggu lagi marathon race-nya bakalan dimulai, dan harapan gua ya bisa dapet tax gems lah. Woi, gems gua udah sekarat. Kalau buat sekelas balapan kayak maraton itu setidaknya harus ready sebanyak 3000 gems, anjay. Maraton coy. Buat yang belum tahu peraturan maraton ya, maraton race itu beda sama heroic race. Lapnya banyak banget, tapi harusnya misinya nggak terlalu susah. Tapi itu semoga ya, jangan sampai misinya kayak maraton race-nya Ascended Supreme kemarin. Itu misinya susah semua anjir. Dan lapnya juga sama, lap 50. Harusnya ya, ini harusnya ketika maraton race, karena lapnya banyak, misinya itu nggak terlalu susah. Hampir mulai dari misi lap 10 sampai berapa gitu, itu misinya hampir sama, nggak terlalu jauh lah bedanya. Cuman kalau misi dari maraton race-nya kayak Ascend Supreme ya bakalan susah banget. Karena peraturan dari maraton itu kita ada 2 target. Kalau mau menang dan mendapatkan naganya itu harus bisa memenuhi 2 target tersebut. Yang pertama harus berhasil mencapai lap 50, itu udah harus banget. Kalau nggak bisa juara 1 ya. Kalau nggak kuat buat mencapai lap 50 atau finishnya, ya kita harus berhasil juara 1 sampai maraton race-nya kelar. Pilihannya itu cuman ada 2. Bertahan di juara 1 sampai maraton race-nya selesai, atau harus mencapai lap 50. Pasti ada pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita juara 1 kemudian mencapai lap 50 juga, apakah bakalan dapat 2 naga? Jawabannya betul guys ya. Kalau maraton race itu dapat 2 naga ketika berhasil mencapai lap 50 dan berhasil juga di posisi juara 1. Itu dapat 2 naga. Tapi kalau lap 50 doang tapi nggak juara 1, ya tetap aja dapatnya 1. Dan begitu juga kebalikannya. Kalau lap 1 doang tapi nggak nyampe lap
Kok lap 1 sih? Kalau juara 1 doang tapi nggak berhasil mencapai lap 50, dapatnya juga cuman 1. Oke, dan biasanya kalau ada marathon race pasti juga ada event atau battle quest buat redemption legendarinya dengan tujuan mendapatkan skin terbaru dari Ascent Supreme. Kok Ascent sih? Gua salah ngomong mulu anjir. Bakalan dapet skin terbaru dari Redemption Norn. Nah, itu maksud gua ya. Aduh, ini kok gua terpuruk anjing. Woi, Arcana Judgment gua kok mokat bejir, kok iso? Mana satunya si Karma lagi? Malesin betul. Males betul lawannya Karmandul. Ya, meskipun Karma Kroco kalau udah nge-spam dodge ya sakit juga anjir damage-nya. Dadah, pulang lu. Kelar. Ya, intinya di sini gua berharap semoga misi dari Marathon Race-nya nggak seperti misinya Ascent Supreme ya. Kalau sampai misinya kayak Ascent Supreme, gua yakin social point bakalan kena demo. Bakalan kena demo gede-gedean. Soalnya naganya itu Redemption Norn coy. Yang notabene dia termasuk naga heroic VIP terkuat dan skillnya paling berguna banget. Kalau itu sampai dirusuh sama social point, nggak tahu bakalan ada berapa banyak yang bakalan error. Oke, dan itu menutup konten kali ini di part adu mekanik ya, part yang ke-6. Dan thank you buat semua yang udah nonton, yang udah support, yang udah like, share, komen, dan udah subscribe. Thank you banget. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.